Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya masih bersama Dokter Amri nih. Tadi aku menanyakan mengenai intervensi nyeri ini sendiri itu menghilangkan atau mengobati sih dok sebenarnya? Ya, jadi intervensi nyeri ini bisa sangat membantu ya untuk pasien-pasien yang ketika dengan obat-obatan tidak bisa mengurangi nyerinya secara sempurna. Intervensi ini ada kalanya memang benar-benar bisa membantu pasien nyerinya itu hilang secara sempurna ya, baik nyeri akut maupun nyeri kronis ya. Nah, salah satunya adalah dengan cara menyuntikkan ya obat-obatan ke daerah yang sakit ya, daerah-daerah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan obat-obatan ya. Kemudian bisa dilakukan seperti radiofrekuensi ya untuk memblok sarafnya sehingga di mana kita tahu tidak terjadi persepsi tadi, persepsi nyeri tadi tidak dirasakan oleh pasien tersebut. Baik, nah kalau untuk skalanya sendiri ini tuh seperti terapi nih dok, ataukah mungkin satu kali kita lakukan itu bisa sembuh selamanya nih dok? Intervensi nyeri ini, jadi ada beberapa cara ya, tadi saya bilang dengan cara menyuntikkan obat-obatan atau melakukan regenerasi. Jadi sehingga ketika dia melakukan regenerasi ini kan butuh waktu. Jadi sehingga biasanya perlu dilakukan beberapa kali. Tapi contoh misalnya dengan radiofrekuensi bisa kita lakukan itu sekali untuk bertahan lumayan lama itu biasanya 3 bulan sampai 2 tahun ya. Cuman terkait dengan radiofrekuensi dan regenerasi ya udah pasti regenerasi ini biayanya jauh lebih terjangkau seperti itu ketimbang radiofrekuensi tersebut. Jadi memang ada pilihan ya dok ya? Ada pilihan. Dan juga tentunya bisa dilihat nih kondisi pasien juga seperti apa ya dok ya. Kalau dokter Putri sendiri ada pertanyaan mungkin? Silahkan dokter. Ya sebenarnya ini jadi ajang konsul juga. Benar ya. sekali dokter. Sedangkan kami pun juga sebagai dokter umum ini merupakan ilmu baru untuk kami Mbak Rifa tentang intervensi nyeri. Karena kan kalau kita biasanya di fase 1 itu cuma kasih obat. Nah yang Putri mau tanyakan dok, kan kebanyakan pasien itu pasien hipertensi dokter, pasien darah tinggi kalau di puskesmas ya. Nah, beberapa dari mereka kadang mengeluh nyeri, sedangkan obat yang kita punya di fase 1 itu biasanya adalah obat-obat anti nyeri yang ada efek sampingnya, yaitu meningkatkan tekanan darah dokter. Apakah pada kasus yang seperti itu merupakan sudah menjadi indikasi mutlak untuk kita berikan rujukan gitu dokter, untuk diberikan intervensi nyeri, atau mungkin ada solusi yang lain dok untuk pasien itu? Ya, jadi makanya kita bilang tadi ketika pasien ada efek samping dengan pemberian obat-obatan anti nyeri ya artinya nggak mesti nunggu sampai 3 bulan, mungkin sudah boleh dipikirkan untuk penanganan lebih lanjut seperti. Wah, ini kayaknya ada pertanyaan nih dok ya. Baik, halo, ini dari mana nih? Waalaikumsalam. Dari mana mungkin namanya? Mau nanya dari Budi loh. Budi, dari mana nih? Dari Budi. Alamatnya Pak? Ya loh. Baik Pak Budi, boleh pertanyaannya langsung? Mau nanya ini, saya kan kalau olahraga tuh sering nyeri kata dokter. Saya pada lutut. Ada lutut? Iya? Terputus kah? Nah ini ketika dia pertanyaannya sedikit ini ya, putus nih tadi ya. Dia bertanya kalau ketika olahraga dia sering nyeri otot, itu kenapa mungkin ya dok pertanyaannya ya? Iya di lutut. Ya, baik, jadi tentang lutut ini memang agak luar biasa, beda sedikit dibanding nyeri-nyeri yang lain ya. Kenapa? Karena lutut ini merupakan suatu tumpuan, bagian dari tumpuan yang setiap hari kita pakai ya, sehingga permasalahan lutut ini tidak hanya dari
usia tua aja, bahkan usia muda ya bisa juga terjadi. Nah di situ selain dia menjadi pusat tumpuan, artinya ketika dia tidak ada kekuatan di ototnya ya, di mana kita ketahui lutut itu kan banyak pengikatnya ya, supaya dia bisa jadi lutut itu kan ada di situ, ada sendi, ada tulang diikat oleh otot, tendon, adanya ligamen dan banyak banget gitu. Jadi sehingga perlu perlu evaluasi yang lebih dalam ya kalau memang terjadinya nyeri lutut tadi ya, yang menyebabkan nyerinya seperti apa. Dan bahkan saya baru kemarin kalau nggak salah bulan lalu itu dari dokter guru saya ya, dokter Alif bilang mengevaluasi nyeri lutut ini bisa 136 penyebab. Wow, Jadi kalau cuma bilangnya saya nyeri lutut dok, nah kita harus nilai nih 136 penyebab. Jadi artinya memang harus dievaluasi, konsultasi ke dokter ke dokter spesialis nyeri ya tertentu yang terdekat untuk mengatasi nyeri lutut ini ya. Bisa jadi karena dia sarafnya ya, bisa terjadi proses degenerasi daripada sendinya, bisa terjadi karena kalau ototnya tadi tegang atau spasme ya, seperti sprain, kesleo seperti itu, atau ligamennya yang ketarik atau putus seperti kayak pemain bola itu terjadi tendon ACL atau ligamen ACL-nya putus gitu. Jadi akan banyak sekali penyebabnya ya Banyak dok banget ya. kalau di lutut. Baik Pak Budi, mungkin boleh langsung konsultasikan ke dokter ya, karena ini kita harus ada evaluasi ya. Halo, ini ada telepon lagi. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dari mana dan namanya siapa Ibu? Dari Rita di Penurunan. Halo Ibu, ini pertanyaannya apa nih Bu? Langsung aja ke dokter kita boleh? Dok, saya mau tanya, apakah benar itu entah sugesti, entah apa, orang yang habis lahiran SC, itu pinggangnya suka nyeri gitu dok? Itu apa pengaruh dari anestesi pas saat SC itu, apa ada pengaruh lain gitu dok? Baik. Terima kasih. Baik Itu Ibu aja, Dok. Rita, terima kasih Bu. Baik, Ya. boleh dijawab dokter? Baik, memang ini pertanyaan yang sangat sering yang ditanyakan pada ibu-ibu ya pasca melahirkan ya. Bahkan saya sendiri ya sampai membuat tim kreatif saya buat konten ya untuk menjelaskan itu biar paham. Jadi begini, nyeri seorang itu hamil ya, misalnya berat badannya ya 50-60 misalnya ibu hamil. Ketika dia hamil kan terjadi perubahan fisiologis ya, terutama terjadi peningkatan berat badan yang paling utama kan. Nah, biasanya naik sekitar ya 18 sampai 25 kilo dari biasanya. Nah, ketika selama hamil itu kan lumayan lama itu 9 bulan, di situ terjadi peregangan sendi ya. Sendi di daerah panggul ya, di daerah tulang belakang, sehingga itu bukan mitos ya, bukan mitos karena suntikan anestesinya enggak. Jadi kalau kita menyuntik anestesi itu sama ibaratnya kita menyuntik otot ya di pantat itu kan enggak sakitnya pada saat disuntik aja. Dan biasanya setelah disuntik udah nggak sakit lagi. Jadi karena kebetulan yang disuntiknya itu di pinggang ya, di daerah yang sakit, sehingga dibilanglah seperti karena disuntik bekas anestesi. Justru dengan disuntik anestesi itu mengobatin daripada pinggangnya itu. Cuman yang disuntik itu kan anestesi lokal, artinya bersifat sementara selama memfasilitasi pada saat dia mau melahirkan aja. Jadi bisa dibilang itu karena peregangan sendi-sendi di situ, atau bahkan ligamen-ligamennya, karena pas sebelum melahirkan berat badannya itu bertambah luar biasa kan. Nah makanya paling yang bisa kita lakukan adalah ibu boleh fisioterapi, mungkin makan obat-obatan dulu ya, evaluasi selama 3 bulan ya. Kalau memang setelah 3 bulan masih juga nyeri ya, ibu bisa untuk dilakukan seperti tindakan intervensi nyeri ya. Yang paling sering yang menyebabkan di daerah itu adalah seperti nyeri pada daerah sendi faset ya. Sendi faset itu sendi di antara tulang belakang atau lumbal ya. Kemudian yang paling sering lagi adalah nyeri karena sendi di daerah
sacroiliac joint-nya gitu. Nanti Ibu bisa searching ya itu apa sendi facet, sendi sacroiliac joint, bagaimana penanganannya mungkin bisa searching atau bisa konsultasi ke dokter terdekat. Baik, jadi memang ini ketika kita lahiran memang akan ada ya rasa nyeri ini ya dok ya. Jadi anestesi ini bukan dampak dari anestesi, tapi ini adalah cara membantu nih supaya ibu tidak merasakan nyeri yang terlalu hebat ketika operasi ini ya dok ya. Baik, semoga Ibu Rita bisa terjawab ya pertanyaannya, atau mungkin ada pertanyaan lagi bisa telepon langsung juga di telepon interaktif kita. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.